Yeremia 29 nomor 11. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah shalom. Dalam bahasa Arabnya salam. Ya, akar kata sendiri daripada Islam itu. Jadi jelas. Keluaran 29 nomor 11. Lalu Yesus pun bersabda, itu yang kedua, yang ketiga. Yesus pun bersabda di dalam Yohanes 14 nomor 27. Damai sejahteraku kutinggalkan untukmu. Nah, damai sejahtera itu apa? Islam. Damai sejahtera itu Islam. Berarti Islam yang ditinggalkan untuk pengikut daripada Nabi Isa atau Yesus. Nah, Kristen ini siapa yang ngajarin? Nah, ini yang keempat. Yang keempat. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Di situ ada seorang nabi yang sama seperti Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan ucapan nabi tersebut, maka orang akan dibasmi. Jadi nabi yang sama seperti Musa, ketika dia datang, dia akan mengajarkan ajaran yang sama seperti ajaran Musa, yaitu tauhid, satu Tuhan. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan ajaran nabi tersebut akan dibunuh, akan dibasmi. Nah, sementara Yesus ketika dia datang, ketika orang tidak mendengarkan, orang itu tidak dibunuh, malah Yesus yang dibunuh. Sedangkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketika ada orang yang kemudian datang ketika Rasulullah mengajarkan, kemudian ada orang yang tidak menerima ajarannya, maka orang itu yang akan dibasmi. Nah, itulah yang dilakoni oleh Nabi Musa alaihissalam dan dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama-sama sebagai nabi yang mengajarkan kemudian untuk meluruskan seluruh ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada untuk seluruh umat manusia. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 14, ya. Apabila ia datang, roh kebenaran, maka dia akan memuliakan aku. Jadi roh kebenaran ini akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Yesus? Apakah Islam atau Kristen? Kalau dikatakan Kristen memuliakan Yesus, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus diajarkan lahir di kandang binatang. Sedangkan di Islam diajarkan lahirnya di tempat yang asri, lahirnya di tempat yang bersih, lahirnya di tempat yang teduh, jauh dari kenajisan. Di mana itu? Dekat dari pohon kurma yang rindang. Udaranya tentu segar, udaranya tentu asri. Sedangkan di kandang binatang, sudah kita tahu bahwa kandang binatang itu sudah pasti bau, sudah pasti busuk dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, Yesus lahir dari seorang perempuan yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Namanya Yusuf. Dan sudah pernah hampir diceraikan. Itu mencederai. Sementara di Al-Quran, ibunya Nabi Isa adalah seorang wanita yang suci, yang senantiasa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Jangankan kemudian bertunangan, ta'aruf pun tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam besar, mengajar kepada Bani Israel, Nabi Isa disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu diselamatkan dari pembunuhan. Diselamatkan dari pembunuhan. Sedangkan di Kristen, justru Yesus itu dibunuh untuk menebus dosa.
Dibunuh untuk menebus dosa. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34, setiap umat diberikan aturan untuk melakukan korban hewan. Yeremia 1 ya, nomor 2 jelas di situ. Diajarkan bahwasanya apabila Bani Israel ingin mempersembahkan hewan, mempersembahkan kurban, maka hendaklah dia mengorbankan hewan. Sama di Al-Quran. Di Al-Quran juga begitu. Mempersembahkan hewan. Yesus juga perintahkan persembahkan hewan. Di mana? Matius 8 nomor 4. Hendaklah engkau mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus mengajarkan melakukan persembahan Nabi Musa. Apa persembahan Nabi Musa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah hewan, bukan manusia. Lalu kemudian Tuhan mengatakan di dalam Amsal 6, tolong dicatat, Amsal 6 nomor 16, nomor 17. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 ya, perkara yang menjijikkan hati Tuhan. Di antaranya adalah melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, tapi dibunuh. Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan engkau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Nah itu dia. Artinya bahwasanya apa yang dilakukan kemudian oleh, dalam hal ini Kristen, itu semuanya bukan memuliakan Yesus, tapi malah merendahkan. Masya Allah, subhanallah. Ya Bang. Oh, ini. Saya dengar, Bang. Oke, saya kira begitu ya. Ade Aldo. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu memilih Islam? Karena Islam memuliakan Yesus. Diam, Burama. Islam memuliakan Yesus. Apa buktinya? Yesus diberitakan di Islam terangkat ke langit, tidak tersentuh oleh kematian. Dia dimuliakan, terkemuka di dunia dan di akhirat. Sedangkan di Kristen dia mati, kemudian mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Tertulis di Galatia 3 nomor 13, Yesus mati secara mengenaskan dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Seperti itu, demikian. Boleh nambahin sedikit tidak? Iya, silakan. Bang Aldo bisa dicatat ya, Bang Aldo ya. Ya Bang, sudah direkam Bang, sudah direkam layar. Ya, Anda lihat di dalam Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Di sini diceritakan ada seorang Nabi yang seperti Musa. Kalau Anda lihat dari ayat 18, seorang Nabi akan aku bangkitkan dari antara saudara mereka sendiri yang seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Ia akan mengatakan segala sesuatu yang ia dengar daripadaku. Barang siapa yang tidak mengikuti Nabi itu, ya ini seorang Nabi berarti, Nabi itu, bukan banyak Nabi. Barang siapa yang tidak mengikuti Nabi itu, ya, barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Coba Anda tanya kepada pendeta manapun, suruh untuk membuktikan di dalam Bible, Nabi siapa yang ketika menyampaikan firman Tuhan disertai atau didahului dengan kata bismi, dalam bahasa Arab bismi anoki, dalam bahasa Arab bismillah. Nabi mana yang ketika menyampaikan firman Tuhan dia memakai bismillah? Kecuali Nabi Muhammad saja. Karena seluruh surah di dalam Al-Quran itu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu ayat, satu surah, yaitu surah At-Taubah. Itu tidak didahului dengan Bismillah.
tapi ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi semua surah di dalam Al-Quran selain surah At-Taubah didahului dengan bismi, anoki. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab bismillah. Ini tidak dipenuhi oleh nabi manapun kecuali Nabi Muhammad. Kalau orang Kristen tidak percaya, suruh tunjukkan kepada kita. Ini sudah saya diskusikan kepada orang-orang Kristen. Nabi mana di dalam Bible yang mengatakan bahwa ketika dia menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Nah, ancamannya ngeri. Barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Lihat, Anda korelasikan dengan Kisah Para Rasul 3 ayat 23 yang disampaikan Bang Juma. Kita baca dari ayat 22. Di situ dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa bagimu, seorang nabi dari antara saudara-saudaramu yang seperti aku, ya, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu, ya, yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ulangan 18:19, barang siapa yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan Nabi itu, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya, bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu, daripadanya akan kami binasakan. Ada korelasi dua ayat ini, ya. Jadi Nabi Muhammad yang harus kita dengarkan memang. Karena Yesus tidak pernah, kalau itu untuk Yesus, tidak pernah Yesus mengatakan bismi, langsung menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kecuali Nabi Muhammad saja. Itu satu. Yang kedua, Bang. Yohanes 16 ayat 12 ayat 13. Banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila sang penghibur itu datang, ia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Jadi menurut Yesus sendiri, ajaran Yesus ini belum sempurna. Kenapa? Karena para pengikutnya, para muridnya saat itu belum sanggup untuk menjalankan itu. Kalau penghibur itu diartikan Roh Kudus, sekarang apa yang tidak bisa dilakukan orang zaman itu yang ada di Kristen sekarang? Cukup seminggu nyanyi-nyanyi di gereja. Kira-kira orang murid-murid Yesus sanggup nggak menjalankan ini? Pasti sanggup. Ya kan? Percaya Yesus disalib masuk surga. Apa yang nggak sanggup dilakukan di Kristen oleh orang zaman dulu? Tetapi, ya, yang dimaksud tentu bukanlah Roh Kudus. Karena kalau yang dimaksud itu adalah Roh Kudus, maka dilihat di ayat 7-nya, ya, ciri-ciri penghibur itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Sementara Roh Kudus sudah kita ketahui bersama, dia sudah datang sebelum Yesus datang. Bahkan ketika Yesus dibaptis, dia berupa burung merpati di atasnya. Matius 3 ayat 16-17. Jadi jelas yang dinubuatkan di sini adalah bukan Roh Kudus, tetapi seorang nabi. Nabi itu bisa berarti roh. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Nah, itu dia. Di situ berbicara roh. Lalu di frase kedua, nabi-nabi. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, percayalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi dan muncul ke seluruh dunia. Jadi roh bisa berarti seorang nabi. Karena di situ dikatakan Yesus menjanjikan roh penghibur, maka yang dimaksud adalah seorang nabi yang membawa kedamaian. Ya, aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Yohanes 14 ayat 27.
Aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Aku tinggalkan. Terima kasih bang. Oke, Bang, Assalamualaikum Bang Andi. Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sambutannya untuk mualaf kita yang baru saja mualaf dari Gorontalo. Kalau saya tuh ada mualaf itu ya Islam yang selamat datang, Anda butuh Islam. Alhamdulillah udah berhenti menuhankan manusia. Tidak makan babi lagi. Enggak aneh-aneh lagi gitu. Udah hidup disiplin. Udah teratur. Gitu aja, Dok. babi itu enak loh Bang Andi. Enak bagi orang yang enak. Kadang kerja sama setan. Berarti aku dulu setan gitu. Iyalah. Astagfirullahalazim. Terus aku udah jadi manusia sesungguhnya gitu. Belum tentu. Setan masih mempengaruhimu. Mudah-mudahan nggak terpengaruh. Amin. Jangan lah. Cek. Setan Ya, itu kan cek. setan itu diciptakan untuk menggoda manusia. Sebagaimana juga Yesus waktu hidup sering digoda setan kok. Iya betul. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bang Zuma, host semuanya, Bunda Rahma, Kak Hesti ya, Bang Hadi dan Bang Aldo. Baru saja mualaf ya? Punya sholat asar ya, Pak D lagi sholat asar. Tunggu dulu. Ya. Oh, Pak D. ya. Semoga Bang Aldo nih istiqomah ya di dalam iman dan Islam. Semoga Bang Aldo ini, suara saya bisa nggak? Oh ya kedengeran ya kedengeran Ya. jelas. Semoga Bang Aldo ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kalau Amin. sebelumnya Amin bang. sudah taat, sudah patuh, sudah menghormati, menghargai orang tua, setelah masuk Islam, hukumnya wajib lebih menghormati, lebih menghargai, lebih taat lagi kepada perintah-perintah orang tua. Sama perintahnya tidak melanggar syariat Islam ya. Bang Reja, Amin. Bang Aldo. Bang. Amin. Dan semoga Bang Aldo ini bisa menjadi asbab hidayah untuk keluarga besarnya yang lain. Amin ya robbal alamin. Amin. Bang Zuma, Saya dulu tadi ada yang menyampaikan sesuatu nggak di room ini? Apa yang menyampaikan apa? Enggak, mungkin ada yang sudah menyampaikan mu'alaf begini dan begitu, ada nggak? Udah. Oh sudah. Udah semuanya udah nih. Aldo ini udah dari tadi mualafnya dari jam Lo bukan 3, bukan udah Aldo. 1 jam dia di sini. Bukan Aldo, bukan. Nih. Atau di WA aja lah ya. Aku WA Bang Zuma aja lah ya. Iya. Aku terusin dulu doaku nih. Statementku. Aku belum kelar tadi. Iya, lanjut. Jadi yang jelas Aldo ya memeluk Islam. Ya Anda yang butuh Islam. 1. Alhamdulillah terhindar dari mara bahaya. Karena sebentar lagi akhir tahun di situ bergerilya setan-setan menggoda manusia. Ya berdosa. Party babi, party alkohol, berzina. Nanti kalau udah mendekati 25 Desember, ya, lupakan kebiasaan lama, ikut sama kami merayakan Hari Mualaf Internasional. Ini hari Anda nanti 25 Desember nih. Ya, brother, denger ya. Ada bang, siap bang. Ya gitu. Dulu 25 Desember tahun kemarin lu kemana lu? Gua nanya lu dulu. Wow, gila. Bersama keluarga bang. Keren. Ngapain? Seperti biasanya beribadah, masuk gereja dan rayakan sama keluarga-keluarga di rumah aja. Ada alko nggak?
Untuk itu bang, saya tidak minum bang. Saya juga Oh. tidak rokok. Oke, baik. Tapi B2 ada? Pernah ada bang. Ada. Mulai sekarang lupakanlah itu doh, ya. Yang paling Siap, penting tuh banyak istighfar. Anda itu hari ini tuh nggak punya dosa doh. Mungkin tadi udah diterangkan ya, lu nggak punya dosa loh bro. Tapi amal kebaikanmu yang dulu tuh ada sekarang. Makanya saya minta dengan hormat doh, doakan kami seluruh umat Islam, kepada Bang Reja dan keluarga, kepada Ya, kami Bang. semua di sini, kepada keluargamu juga, agar memeluk Islam dan kami di Islam ini terus dikuatkan iman Islam kami. Monggo doakan Amin. kami doh. Amin. Silakan doh berdoa doh. Mau doanya gimana ini bang? Doanya seperti ini, ya Allah, Ya Allah, ampunilah segala dosa saudara-saudaraku Muslim, ampunilah segala dosa saudara-saudara kami Muslim. permudahlah segala pekerjaannya, Pemudahlah segala pekerjaannya. dekatkanlah semua umat Muslim kepadamu ya Allah. Dekatkanlah semua umat Muslim kepadamu ya Allah. Dan kedua orang tua, orang tua sudah mualaf belum? Belum bang. Ya. Berilah hidayah kepada kedua orang tuaku, Berilah hidayah kepada kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku, kepada seluruh keluargaku, ya seluruh keluargaku, agar mereka kembali nanti kembali lagi kepadamu dalam keadaan Islam ya Allah. kepadamu dalam keadaan Islam ya Allah. Amin. Amin. Nah sekarang dok, lu ada keinginan nggak sih supaya kedua orang tua lu memeluk Islam? Kalau untuk itu belum ada, saya soalnya saya mau untuk saya dulu. Karena tidak mungkin kan kalau saya juga belum baik suruh mengajar kepada atau ngajak orang lain. Kalau dari saya, tapi kalau ada saran lagi dari abang, silakan. Yang penting sekarang kamu sudah memeluk Islam. Cara untuk mengajak orang tua itu ya cukup berdoa saja dulu dong. Berdoa aja dulu, terus belajar Islam Oke, sedikit demi sedikit. Itu yang penting, doa yang penting dong. Gitu. Siap bang, siap. Itu yang penting. Yang terakhir dok, sikap yang diperlihatkan, sikap yang ini. ya itu menurut betul Udara mah dari yang sebelumnya ya robalah sikap. Tadinya kau mungkin pernah dipanggil kedua orang tua tidak cepat tanggap, sekarang lebih cepat tanggap. Yang penting panggilannya jangan makan babi, gitu ya. Siap, Bang. Yang penting muamalah, artinya hal-hal yang baik. Sikat siap, gak ada membantah kecuali satu, ya di luar daripada ajaran Islam ya lu diam aja, kan gitu. Itu yang penting dong. Jadi mualaf tuh lebih baik sikapnya dari yang dulu, itu artinya mualaf itu gitu. Supaya anak saya kok banyak perubahan ya, gitu ya. Tadinya sering nongkrong di pos ronda, main gaple, main catur, sekarang kok lebih banyak beribadah gitu ya, lebih banyak ke masjid, lebih kalem, lebih baik sebelumnya. Nah itu suatu dakwah yang mereka nilai terhadap tindakan aktivitas kamu sehari-hari. Itu yang penting. Sekian dari saya. Semoga Aldo kedepannya lebih baik. Usia berapa dok? Sekarang 27 bang. Udah married belum? Sudah bang. Istri gimana? Muslimah? Belum bang. Nah ini problem nih. Jadi belum diterangin tadi ya? Iya bang, belum. Nah, Bang Cuma ambil alih lagi dong. Istrinya ternyata belum mualaf, masih agama sebelah. Nah itu belum bisa berhubungan lagi loh. Gimana ini? Jangan, ini bukan area saya yang berbicara nih, Bang Cuma.
Bang Juma kemana? Oh ya, tadi belum ditanya Aldonya. Makanya perlu ada Andi Slebes yang suka nanya ke dalam-dalam. Salah sendiri datangnya telat. Ya saya kan juga manusia biasa. Gue baru bangun nggak enak badan, drop badanku. Tapi untuk sekarang saya dengan istri lagi pisah ranjang, Bang. Kenapa, Dok? Ya, sama istri udah pisah ranjang, Bang. Udah mau 3 bulan. 2-3 bulan. Masih seru sama istri? Udah enggak, Bang? Wah. Gini, Dok. Kalau kamu masih cinta sama istrimu, gitu ya, segera lakukan pendekatan. Pendekatannya adalah pertama, lu harus berterus terang. Hai istriku tersayang, aku ini sekarang seorang muslim. Aku tidak boleh menyentuhmu. Aku tidak boleh sekamar denganmu kecuali kamu bersyahadat menjadi muslimah. Begitu, nggak usah nikah lagi, yang penting dia mau bersyahadat. Tapi sepanjang dia belum mau, ya jaga jarak dulu. Kurang lebih begitu, Doh. Ya, dia sekarang udah dari yang saya, Bang. Dia udah balik ke kampungnya di Manado, Bang. Saya di Gorontalo. Oh, so kembali dia? Iya, karena ada apa sedikit, Bang. Ada masalah pribadi sedikit, Bang. Oh gitu, Doh ya. Iya, Bang. Ngana di mana sekarang? Iya, Bang. Anda di Jakarta apa di Manado? Saya di Gorontalo, Bang. Oh, alhamdulillah Gorontalo, Mak. Di sana lu banyak syekh, banyak baik, banyak masjid. Di Gorontalo itu nggak sulit begitu. Godaannya kurang gitu loh di sana ya. Iya, Bang. Tapi kalau seandainya pendekatan istrimu gagal, mau balik lagi ke kamu, terus dia nggak mau memeluk Islam, ya secara otomatis ya di dalam hatimu kamu bisa selesaikan dia. Ya kalau enggak ya melalui prosedur yang berlaku. Habis itu kami doakan juga buat Anda. Semoga Bro Aldo mendapat istri yang soleha. Amin, Bang. Mendampingi Bang Aldo seumur hidup dalam berdakwah, memperjuangkan Islam. Itu yang penting, Doh. Oke? Iya, Bang. Siap, Bang, siap. Itu yang penting. Karena nggak boleh serumah lagi sama istri, apalagi sekamar ya, yang belum muslim dia, gitu. Siap, Bang. Untuk itu saya sudah ada ya, sudah paham sedikit-sedikit, Bang. Mantap. Itu yang penting, Dok. Tapi udah dipotong klubnya? Belum, Bang, belum. Waduh, Masya Allah. Belum juga ya. Kalau itu dari izin Bang Andi. Jadi Ya. tadi udah ada alasan dari Gorontalo akan berkomunikasi dengan Bang Aldo terkait yang sunat tadi juga. Alhamdulillah, mantap. Memang umat Islam ini cepat tanggap juga ya, menjemput saudara-saudaranya. Masya Allah. Mantap. Top. Siapapun dia itu yang di Gorontalo, saudara kita, terima kasih telah menjemput saudara kita. Semoga keluarga Anda juga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Aldo udah punya anak belum? Udah, Bu. Satu. Oh, 1. Anaknya sama siapa, Bang Aldo? Sama istri, Bu. Oh, udah 1. Udah gede ya? Iya, Bu. Sama ya. Oke. Dibawa pergi mana dong? Dia piana dong. Iya, Bu. Iya, Pak. Ya tugas Anda lah nanti Islamkan anak Anda itu. Oke, pelan-pelan tapi
Iya bang, iya bang, siap. Pelan-pelan saja. Jangan dipaksa. Slow dong, Iya. slow. Untuk sementara saya mau perbaiki diri saya dulu bang, mau belajar, mau cari tahu. Mantap. Nanti Dekat-dekat lah sama umat Islam, jangan lagi berteman yang aneh-aneh lah kayak kemarin. Tahu sendiri lah saya bagaimana budaya-budaya ya yang ya bang, siap. Bang. sebenarnya diri kita tuh baik, lingkungan kita yang membuat kita jadi tidak baik. Aldo paham lah bagaimana lingkungan itu kalau nggak bisa jaga diri. Iya, Tadinya siap, saya tahu. Tadinya mau ke masjid, temanmu yang ngapain sih, cepetan dong, ini lagi asik nih kan gitu ya kadang-kadang ya. Ya bang. Untuk sekarang di lingkungan saya sih Muslim semua bang. Alhamdulillah. Bang Aldo banyak yang komen di bawah, Bang Aldo doakan Bang Reza katanya. Udah tadi? Oh iya, udah ya teman-teman. Bang Reza tadi udah aku request, mungkin maunya di bawah. Tapi nggak bisa sih Bang Reza ini. Saya Bang Adi bentar bang. Bang Aldo doain aku juga semoga dapat suami sultan. Amin. Dan aja Bang Adi. Ya. Amin. Amin Bu. Amin. Saya perhatikan Bang Reza seorang yang selalu dan tidak pernah berhenti itu ya berbagi kepada siapapun demi untuk amal jariah beliau. Ya, untuk itu ya saya sendiri kami di sini mengucapkan terima kasih kepada Bang Reza. Apapun itu, semoga Bang Reza dan seluruh keluarga dimudahkan segala urusan, dipermudah segalanya, rezekinya ditambahkan. Amin. Bang Aldo dong yang doain Bang Reza sekeluarga gitu. Kayak seperti yang saya ucapkan tadi. Kan beda dari saya dari itu. Silakan Bang Aldo. Saya doakan kepada Bang Reza selalu mudahkan rezekinya bagi Bang Reza sama keluarga. Amin. Amin ya Allah. Selalu dalam lindungan Allah. Dijauhkan dari mara bahaya. Ya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Selalu didekatkan dengan Allah. Selalu didekatkan dengan Allah. Yang dimaafin aja lah, namanya Bang Aldo kan belum terlalu paham gitu ya. Amin. Belajar saja. Amin. Mantap. Habis ini mandi ya Dok? Mandi Ya, wajib. saya masih di tempat kerja juga ini. Ya usahakan nanti pulang kerja mandi wajib. Siap Bang. Terus sholat. Di sana jam 5 kan di sana lebih Di lewat. sini jam 5:18 Bang. Usahakan nanti sebelum maghrib mandi. Ini sholat maghrib pertama toh. Masya Allah. Dok, ini sholat maghrib pertama nanti ya. Iya Bang. Asar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Asar dulu. Gimana suaranya? Kuat kali. Kau. Asik, alhamdulillah. Akhi Aldo mualaf ya. Selamat. Ih, sakitnya telinga aku dikasih kores. Baguslah. Nanti pas disunat ini ya ke PMI dulu untuk minta kantong darah gitu. Itu sakit banget sunat itu. Jangan katutnya anak orang lu, nggak benar juga. Azim. Kagak. Siapa? Sunatnya pakai kampak kan Bang Kores? Kagak dong. Lu jangan di Sunat ya biasa di gunting dokter sama jahit gitu dia biasanya. Tapi 2 kali proses biasanya. Itu ngabisin 2 harian. kagak kemarin. Iya. Kagak dong, jangan di Kegedean itu. Suaranya kegedean. Kak mau nanya kalau ada temen nih Kak yang mau mualaf, dimualafin Bang Juma Kak. Iya, sini datang. datang sini ke masjid lebih baik juga Ke gitu masjid. ya. Dia enggak orang WA itu WA aku. Saya udah beberapa kali nganterin mualaf. Bang Aldo, saya udah beberapa Ya. kali nganterin mualaf sunat.
Bang Aldo mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, siapa tahu mengganggu waktu kerjanya. Sudah enggak ada sih Bang, saya cuma itu untuk mohon dituntun lah, maksudnya diajarkan kalau ada yang teman-teman yang dekat saya di sini. Ya Bang, tadi kan ada Bang Aras tadi ya. Ya. Nanti Ya. bisa WA saya saja juga, ada beberapa laskar api yang sudah sampaikan ke saya ingin membantu Abang untuk membimbing Abang selanjutnya di Gorontalo. Seperti itu Bang. Yang selanjutnya nanti mungkin Abang bisa daftar menjadi anggota API. Gitu. Siap Bang. Siap Bang. Jangan lupa di follow saya Bang ya. Siap Bang. Sudah Bang. WA saya ada di bio profil saya, ada link WA-nya, tinggal diklik aja link tersebut Bang. Nanti kita komunikasi lebih mudah lewat WA Bang. Iya Bang, iya Bang. Baik. Ini lagi istirahat ya? Ya.